Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welmi Afrilia, nomor BP 19101155310483 dari kelas manajemen 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian proses rekrutmen. Yang pertama, identifikasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, tuntunan pekerjaan atau job requirement. Yang ketiga, metode rekrutmen. Dan yang terakhir, pelamar yang kapabel. Kemudian, tantangan proses rekrutmen. Yang pertama dalam organisasi, yaitu kebijaksanaan pemberian kompensasi, status dari pegawai, perencanaan sumber daya manusia, tuntunan tugas yang kelak akan dilaksanakan. Kemudian, kebijaksanaan para mencari kerja. Dan yang terakhir, kondisi eksternal. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tingkat pengangguran. Yang kedua, kompetitor. Yang ketiga, kelangkaan skill dan pengetahuan. Yang keempat, peraturan perundangan tenaga kerja. Dan yang terakhir, praktek rekrutmen organisasi lainnya. Berikutnya, seleksi. Seleksi adalah proses memilih pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai. Kemudian, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi. Yang pertama, penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. Berikutnya, tantangan etis, tantangan organisasi, kesamaan kesempatan. Kemudian langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama, penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian wawancara, seleksi pengecekan, latar belakang dan surat referensi, kemudian evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. Kemudian pengenalan pekerjaan, keputusan atas lamaran. Berikutnya penyelenggaraan ujian. Yang pertama psikotes, yang kedua tes pengetahuan dan tes keterampilan. Berikutnya tipe-tipe wawancara. Yang pertama tidak terstruktur, yang kedua terstruktur, yang ketiga gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur, yang keempat pemecahan masalah, kemudian wawancara dalam situasi stres. Berikutnya proses wawancara. Yang pertama persiapan wawancara, kedua penciptaan keserasian hubungan, tukar menukar informasi, mengakhiri wawancara, kemudian penilaian, menggambarkan komentar pewawancara tentang penampilan pelamar, minat yang terungkap, latar belakang, harapan, perkiraan kemampuan, pengalaman pelamar, dan sikap pelamar. Kemudian orientasi. Yang pertama, aspek organisasi, sejarah, struktur, dan tipe organisasi, pengenalan para pejabat, tata ruang dan tata letak fasilitas kerja, ketentuan normatif, produk organisasi, dan budaya organisasi. Kemudian, kepentingan pegawai baru, penghasilan jam kerja, hak cuti, fasilitas yang disediakan, pendidikan dan pelatihan, serta pensiun. Kemudian ruang lingkup tugas. Yang pertama, tugas pokok yang harus dikerjakan dan teamwork. Berikutnya penempatan pegawai atau placement. Penempatan adalah penetapan tugas atau assignment bagi pegawai baru atau penugasan baru, recruitment bagi pegawai lama. Penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung atau kepala unit kerja pegawai setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Peran dari HRD atau unit kerja pengelola sumber daya manusia adalah memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai.
Kemudian penempatan pegawai atau placement. Yang pertama, promosi atau promotion. Promosi terjadi ketika karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi dalam hal gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat organisasi. Promosi biasanya berdasarkan pada prestasi atau kinerja keunggul dalam pekerjaan saat ini atau senioritas lamanya layanan. Kemudian transfer terjadi ketika karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang relatif sama dalam hal gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat organisasi. Transfer bermanfaat bagi para pekerja karena pengalaman dapat memberikan seseorang dengan keterampilan baru dan perspektif yang berbeda. Berikutnya, demosi. Demosi terjadi ketika karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang lebih rendah dalam hal gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat organisasi. Demosi jarang memberikan hasil positif bagi individu. Biasanya berhubungan dengan disiplin kerja yang buruk dan perilaku yang tidak pantas. Sekian penjelasan saya tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.